gengs, makan sembari ngobrol. Nah iya, jadi konsepnya kita ngobrolnya sambil makan. Ngobrolnya serius aja kali ya. Karena gue orangnya serius. Gitu. Iya. Lo nggak suka dimain-mainin? Enggak. Oke, kita buka ya. Ini adalah rekomendasi Arafah. Nasi Padang. Di sini tuh nasi padangnya tuh nggak tahu ya menurut aku. Tapi nasi Padang tuh salah satu makanan yang lo sukain banget ya? Enggak sih, tapi yang paling aman di perut gua. Oh, kenapa tuh? Jadi kalau kemana-mana, gue tuh kalau nggak ada apa-apa, kayak makan apa, pasti gue milihnya nasi padang aja lah biar aman. Karena rasanya udah aman banget kan. Udah tahu ya Udah tahu. rasanya kayak gimana. Kalau lu kan suka makanan Koreaan kayak gitu. Gue apa aja gue makan sih kalau lapar. Sumpah, temen aja bisa gue makan kalau lapar. Kayaknya kita harus nggak berteman deh. Emang lo punya Gue resign dari temen lu. Emang lo punya cowok? Enggak sih. Cuman kan gue takut aja kelingking gue dimakan lu kan. Tapi ini semua Arafah yang pesenin menunya. Ada pergedel, ada daun singkong. Kalau aku bilangnya daun ubi sini. Sama ada Apa? Daun apa? daun ubi kalau gue bilangnya. Singkong. Ubi kalau gue. Iya, di tempat Ubi gue. itu bukan singkong. Di tempat asal gue. Oh ya, bebas sih. Namanya daun. Kalau ubi berarti daun ubi, daun apa? Daun singkong. Iya. Dan ada Arafah katanya suka terong. Jadi Enggak, lu tadi bilang terong boleh gak? Kayaknya enak. jangan so cantik lu, Ge. Gak, gue gak suka. Kita jujur. Bismillah. Udah langsung makan, gue lapar banget. By the way, kalau ngomongin makanan nih, makanan kesukaan lo apa? Mie sih. Kalau misalnya Mie ayam. di dunia ini udah mau kiamat nih, lo cuma boleh milih satu makanan doang yang paling banget pengen lo makan. Bakso. Katanya suka mie ayam. Mie ayam bakso boleh gak sih? Lu? Apa? Lu apa? Kalau gue mah, kalau udah mau kiamat, Kalau lu nih pengen meninggal, lu dikasih satu permintaan mau makan apa? Karena nih lu udah misalnya udah aduh, jam 2 gua harus meninggal nih. sopan banget lo. Lu mau makan apaan? Enggak, gue mau sholat aja kalau misalnya gue tau mau Iya, iya. meninggal, takut coy. Bodo amat lah, gua kelaparan dah. Yang penting gua tobat dulu lah. Nah, tapi ngomong-ngomong kayak gini, lo bisa masak nggak, Pak? Lihat muka gua, udah jadi istri yang idaman. Istriable banget ya. Bisa masak apa aja? Lu udah pernah masak apa aja? Papeda. Papeda, peda, no. Lagu ya itu ya? Emang? Gue bisa masak papeda. Sebenarnya gue bisa masak semua sih, karena kan sekarang bumbu-bumbu udah instan semua ya guys. Kayak bumbu sop aja udah instan, bumbu soto, bumbu goreng-goreng udah instan. Tinggal cari resepnya di internet. Iya, kan? tinggal tambahin itu udah gurih banget. Dan gue tuh paling suka sama makanan gurih tau. Iya. Lu suka gak? Suka lah. Tapi Pak, lo setuju nggak dengan statement kalau cewek itu harus bisa masak? Kalau untuk dulu mungkin gue setuju. Kalau untuk sekarang kayaknya gue nggak begitu setuju, karena sekarang udah banyak warung ya. Banyak warung. Ada ituan gojek-gojek. Jadi ya kenapa harus bisa masak kalau ada, yang penting punya uang gitu. Itu mah harus ya, bisa masak agak bisa masak, yang penting punya uang. Percuma nih lu bisa masak tapi lu nggak punya uang, lu mau masak apa? Berarti cewek menurut Arafah, menurut seorang Arafah Rianti, cewek itu nggak harus bisa masak. Biasanya kan gitu tuh, orang-orang selalu bilang apa Cewek namanya? idaman. Cewek idaman itu yang bisa ngurus rumah, yang bisa masak apa segala macam. Sampai waktu itu yang viral aja ada yang nggak bisa masak gitu-gitu kan. Jadi menurut lo nggak apa-apa nih cewek nggak bisa masak? Nggak apa-apa sih, yang penting dia bisa menjaga dirinya dia sama bisa jaga keluarganya. Tolong yang bilang cewek itu harus di dapur aja. Enggak, kita nggak mau. Nggak suka kita di dapur panas-panasan. Tapi kalau masakin buat suami gitu ntar suka dong. Mungkin akan nanti kayak awal-awal pernikahan. Akhir-akhir pernikahan gimana? Ada akhirnya nih pernikahan. Karena kadang-kadang awal-awal tuh suka masak bareng, Waduh. kan, romantis. Nggak tahu deh 2 tahun pernikahan, 3 tahun pernikahan udah mumet. Makanya guys ya, kadang-kadang kita tuh kayak pengen nikah sama pasangan kita tuh kayak berharap bahagia gitu ya. Kayak jangan berharap bahagia banget lah gitu. Kenapa? Karena takutnya ekspektasi kita tuh jadi berlebihan, jadi realita kita, pas kita ngeliat realita kita kayak shock gitu loh. Papa, tapi kan kalau gue ngikutin lo suka naik gunung nih. Hmm. Kepuasan apa sih Pak yang lo dapat dari naik gunung? Karena nggak main medsos ya, kadang-kadang gue tuh kadang-kadang suka iri gitu di medsos tuh. Kadang-kadang orang-orang tuh kayak ngasih nunjuk kayak seneng gitu, kayak titik kesuksesannya dia dibagi-bagiin gitu kan, kayak anjir gua kok gini-gini aja ya, ini orang-orang kok suksesnya cepet banget. Sama banget berarti sama gue insecure Insecure gitu loh, jadi kayak mental breakdance gitu. iya. Breakdance. Iya, gue setuju kalau itu. Nah, ini juga fun fact, gue tuh salah satu orang yang jarang banget ngeliatin story orang lain. Oh iya, Iya, karena gue sama lu kayak insecure. Insecure.
insecure. Nggak mungkin. Cewek secantik lu insecure, nggak mungkin. Lu cantik, lu pinter alat musik, lu pinter nyanyi. Nah, tapi kan itu menurut lo. Kalau menurut gue tuh kurangnya banyak loh kalau dibandingin orang yang lain lagi. Makanya nggak habis-habis kan. Tuh, langsung hujan loh. Hujan deras. Deras loh hujannya. Kayak gitu, oh berarti sama. Berarti itu ya salah satu cara lo buat healing dari dunia nyata Iya. yang keras ini Bener. gitu. Menurut lo kalau di gunung gitu kayak makannya apa-apanya gitu susah nggak? Makan sih gampang sih ya. Cuman buat ini gue boleh gak ngomong kayak gini? Apa? Bagaimana? Kayak buat buang air besarnya tuh agak susah dan ribet gitu loh, kayak kalau di gunung. Oke. Tapi kalau buat makan sih, kalau di gunung ya gue paling nugget yang gampang-gampang aja Ya, lah. instan ya Iya. berarti ya, nggak yang repot-repot kayak gitu. Terus enaknya naik gunung gini, kan kalau orang-orang gitu, menurut gue gunung itu adalah wisata yang paling murah gitu. Oke. Kan kalau jalan-jalan ke Bali, ke Bali pantai. ngabisin duit kan banyak gitu kan. Ge. Terus sekali jalan aja bisa habis jutaan gitu. Kalau ke gunung Kalau- emang kira-kira habis berapa tuh modal buat naik Kan gunung? baru berapa ratus ribu doang, makan aja bisa 10.000 gitu ya, udah kenyang gitu. Serius? Kalau lu makannya cuma nasi sama ayam doang sih. Tapi kayak ya nggak ada lagi makanan itu selain makanan itu gitu. Gue gue jalan dikit aja gue udah kecapean. Lo naik gunung itu pernah berapa lama dan yang paling tinggi itu berapa ketinggiannya? Kayaknya gue pernah naik gunung 12 jam deh. Gunung gede. Pak gue 12 jam naik mobil aja tuh udah kayak Capek banget ya? capek banget. Lo ngedaki. Ngedaki gue. Kayaknya sih itu 12 jam deh. Pernah punya pengalaman seru nggak? Atau yang aneh-aneh atau ada yang horor-horor gitu selama di gunung? Kalau horor sih gue nggak pernah ya. Tapi gue kayak taunya dari cerita-cerita doang. Oh, gue pernah pengen meninggal tau Gedi. Kenapa? Nggak pengen meninggal sih, kayak serasa udahlah nggak apa-apa, gue meninggal di gunung ini nggak apa-apa gitu. Wah gila lo. Jadi gue Sampai pernah segitunya sama apa? Firsa Besari naik tuh. Gue nggak tahu gunung itu, kata Firsa mah pendek-pendek Pak, pendek. Pendek-pendek, iya sih pendek. Tapi tuh gunung nggak pernah didaki sama orang. Serius? Jadi itu masih ranting-ranting, masih hutan. Abis itu pas turun itu hujan lebat. Itu yang ngedaki tuh cuman kita doang. Kak, Hujan berapa lebat. orang tuh? Berapa orang? 10, 12 Oke, lumayan lah ya, lumayan ramai. Terus Nah pas hujan lebat itu longsor dari atas kan. Terus kayak kan kalau naik gunung itu ya udahlah mikirin diri sendiri masing-masing ya. Udah banyak semuanya, udah pada di depan gua kata gua kalau gua meninggal nggak apa-apa lah. Terus di situ iPhone gua tuh retak karena gua tuh jatuh berapa kali. Jatuh udah gerubuk. Wah kata gua, ih gimana nih gua meninggal di gunung kali ya. Di infotainment Araba meninggal di gunung. ya Allah, amit-amit. Terus itu lo lanjutin ngedaki sampai atas? Enggak, itu pas lagi turun. Iya, itu pas Oke, lagi turun. oke. Terus kayak ada temen gue jatuh dari ketinggian dari sini sampai sini gitu. Jatuh. Gerubuk. Itu kenapa? Patah? Ada yang patah atau gitu-gitu nggak? Luka? Nggak tahu sih, kayaknya ada sih. Karena itu kan kayak licin banget ya. Terus ranting tuh licin banget kalau hujan. Karena banyak lumut dan nggak pernah didaki sama orang. Gerubuk. Waduh anjir, ada yang jatuh tuh. Udah nggak apa-apa kalau gue mati. Enggak, jangan gitu. Terus tuh lo setelah kejadian itu lo kapok nggak? Lu Kenapa? jalan di sini. Hah? Samping lu tuh jurang, Ge. Ya, Wah, kalau tapi lo berani banget ya. Kepleset kata gue jurang. Udahlah. Bener-bener gue udah pasrah aja Ge di situ, Ge. Pak, gue kalau kayak gitu di endorse juga kagak mau gue, Pak. Serem banget. Akhirnya gue trauma kalau naik gunung tuh hujan-hujan. Oh, Kalau musim berarti- hujan gue nggak berani naik gunung. Oh, berarti itu akhirnya lo, Memutuskan kayaknya gue nggak naik gunung kalau musim hujan deh. tapi lo masih berani buat ngedaki? Masih. Sekarang masih sering nggak? Karena musim hujan ya jadi gue nggak sering-sering banget. Ya sih, safety first lah ya. Iya. Siapa partner lo yang paling seru selama ini yang pernah naik gunung bareng lo? Firsa Besari. Oh, Bung Firsa, baiklah. Udah paling gitu. Sekarang tapi udah jadi bapak nih, susah kayaknya diajak mau ke gunung lagi. Mungkin bisa ya, tapi nanti mungkin. Baiklah. Pak, dari naik gunung, gue pengen nanya-nanya kisah asmara lo. Pak, lo kan sebagai cewek, kita sebagai cewek pasti punya kriteria cowok nih. Tapi gue mau nanya nih, cowok ganteng menurut lo itu yang kayak gimana sih, Pak? Yang pinter. Wow. Gua tapi kalau dulu mungkin ya, gua ngeliat cowok ganteng itu emang dari fisiknya sih, Ge. Oh pasti dong. Ya kan? Itu pasti yang dong. enak dipandang. Iya, gitu. masa menjadi cowok yang dibawa ke kondangan Iya. ditutup-tutupin kan gak Iya, kan enak. gak enak. Dia nyuruh kita pakai masker terus. Enggak Tapi gitu. Tapi gue buat tetep- lama-lama makin dewasa, makin kesini
Gue kayaknya lebih suka partner yang pinter gitu daripada yang ganteng. Ada Kalau bisa pinter sama ganteng mah, alhamdulillah ya. maruk banget apa? Alhamdulillah gak sih? Lu pasti mau kan Alhamdulillah. punya partner udah pinter ganteng gitu. Tapi kayaknya prioritas gue kayaknya pinter dulu deh. Ganteng tuh Karena- bonus ya. Iya, kalau ganteng itu bonus guys. Ya barang sekali kan dapat yang ganteng terus pinter mah alhamdulillah. Kalau Amin. enggak juga nggak apa-apa gitu. Gue aminin. Kalau gue jujur gue fobia sama cowok ganteng. Kenapa emang? Gak tau ya, di otak gue cowok ganteng tuh kayak semena-mena aja gitu. Apaan dia? Fobia sama cowok ganteng. Fobia tuh sama yang tangannya bolong-bolong. Sama apa gitu, fobia cicek, fobia apa? Fobia cowok ganteng gimana sih? Soalnya di dalam bayangan gue nih, Lu meskipun fobia nggak sama semua- Boy William dong? Ah, Fobia sama Boy William. kan kak Boy William ganteng nggak? ganteng, tapi kan as a friend gitu loh. Maksudnya kalau Berarti lu sama fobia dong? kalau sama cowok enggak, kalau sama cowok ganteng yang buat dijadiin pacar. Oh, kalau dideketin cowok ganteng. Udah underestimate duluan. Karena menurut gue cowok ganteng tuh karena ngerasa dia ganteng, salah satu poin yang bisa gue ganteng, gue bebas, cewek manapun mau sama gue, tinggal tunjuk gitu. Itu yang ada dalam bayangan gue, meskipun nggak semuanya ya, dan meskipun gue cintanya sama Jin BTS, lo bayangin seganteng Iya. apa coy. Iya kan, kayak Iya. gitu. Kalau misalnya ngebahas cowok ganteng kayak aktor-aktor di Indonesia, lo kan sering main film nih. Menurut lo yang paling ganteng aktor Indonesia itu siapa? Angga, Yang lo suka lo? Angga, Enggak. Angga Yunanda. Ah, bukannya bintang Emon lo. Itu mah aktor sih. Cuman kan lebih ke temen juga kan. Gue denger gosip lo sama bintang Emon tuh gimana ceritanya? Bintang Emon tuh sama gue temen doang guys, tapi kayak temen deket gitu loh. Mau deket apa? Kayak kalau aman stand kan gue jadi jadi belilit, jadi gue ngomongnya lu sih ngomongin Bintang Emon. Tolong ini yang anak-anak psikologi. Kalau misalnya orang yang ditanya terus ngomongnya belibet gugup, Iya, malu-malu. gitu deh. Oh enggak gitu ya. Terus sedekat apa lo sama bintang Emon? Deket kayak gue ke lu aja ge. Bagaimana? Sering kayak cerita, sharing gitu palingan. Jangan gitu loh. Karena kan kita Cerita-cerita. satu umur gitu kan, kayak seumuran gitu, beda setahun doang. Jadi ya buat cerita-cerita doang kan asik gitu ya, buat Tang ini apa Tang, ini apa Tang, wah ini apa wah gitu. Dari curhat-curhat biasanya jadi nyaman loh, Wak. Bisa jadi. Wow. Mau diaminin nggak? Temen kan bisa nyaman, lu nyaman kan sama gua? Iya. Nah. Tapi kalau cewek. Nah, kan dia diem. Oke lah kalau gitu. Gue nih kadang-kadang nih ge, kalau pacaran gitu-gitu ya, gue tuh selalu curhatnya tuh sama orang-orang yang terdekat, terus habis itu sama orang-orang yang menurut gue pengalamannya lebih banyak gitu. Oke. Gue suka curhat gitu ke Bang Radit. Kalau nggak pernah curhat sama gue, berarti gue nggak pernah berpengalaman. Curhat kalau kita lagi itu kan malam-malam. Gue juga tahu Kecewa. aib-aib lu. Gitu.